Iya, itu punya siapa? Laptopnya siapa? Oh, dimatiin aja. Ya, dimatiin aja MC. MC nggak usah dihidupin. Yang penting kalau di Vera sudah dengar MC ngomong masuk di situ, ya udah aman. Udah, kita mulai aja ya. Oke, mungkin diminta untuk masuk. MC coba MC, tes dulu. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tiga ya. Di tempat Vera mati kan? Mati kan? Itu juga mati kan? Oh, coba yang laptop yang pojokan itu bisa buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Krisnaji Banindrayuda MPD. Yang terhormat tamu ahli kami, Guru Penggerak SDN Kenari 08 Jakarta, Ibu Susi Nurulina SPD. Yang kami banggakan, mahasiswa PPG Prajabatan, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, Tria Ayu Dani Nisari. Dan sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa PGSD 3 Universitas Negeri Jakarta dalam acara Ruang Kolaborasi bersama Guru Penggerak. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas izinnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 kita dapat hadir di acara ini. Perkenalkan yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Dan perkenalkan pula Maulaya Sakinah selaku moderator serta Desti Indah Yanti selaku moderator kelompok pertama. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang sudah diawali dengan pembukaan sambutan yang diawali dengan sesi pertama, pemaparan kelompok 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, dan disertai dengan sesi tanya jawab. Kemudian, sesi kedua,
pemaparan guru penggerak mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah yang beliau pernah jalani. Disertai baik, sebelumnya akan ada sambutan dari dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Krisna Haji Banindra Yuda MPD kepada tamu ahli kami yaitu guru penggerak Ibu Susi Nurulina. Maaf. Ya. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya masuk? Suara saya masuk? Masuk, Pak. Iya, Pak. Baik, Ibu Suti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semuanya dalam sesi menghadirkan sumber ahli yaitu gerak. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Susi Nurulina SPD, narasumber ahli juga sudah cimpung dan berpengalaman yang luar biasa dalam hal guru penggerak sebagai program Kementerian Riset Pendidikan dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Adapun beliau ini guru SD di SD Negeri Kenari 05 ya Ibu ya? 08, baik, mohon maaf. Dan juga yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa PPG, kelas PPG PGSD rekan-rekan semuanya adalah para mahasiswa pada hari ini menjadi panitia dalam menghadirkan narasumber ahli. Juga alhamdulillahirabbil alamin kepada tamu-tamu yang mungkin diundang oleh rekan-rekan mahasiswa, kami ucapkan selamat datang dan selamat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ibu Sulina yang kami muliakan, kegiatan hari ini merupakan suatu rangkaian kegiatan perkuliahan pembelajaran berdiferensiasi di program PPG Universitas Negeri Jakarta. Adapun dalam program pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa topik di mana kami menunggu-nunggu ilmu, sharing ilmu, transfer ilmu dari guru penggerak. Kenapa demikian? Hal ini karena ada strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya dapat diimplementasikan oleh calon-calon guru hebat yang lahir dari program PGW. Alhamdulillah Ibu, rekan-rekan mahasiswa ini sangat bersemangat yang berasal tidak hanya dari DKI Jakarta, namun ada beberapa wilayah yang ada di Indonesia yang berjibaku tentunya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Adapun dalam kesempatan ini, pada hari ini tentunya kita fokus dalam bagaimana implementasi dan strategi juga praktik baik yang nantinya Ibu Susi Nurulina akan kita terima ilmunya, nantinya mohon untuk Ibu dapat menyampaikan.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Susi Nurulina yang berkenan hadir hari ini di sela-sela kesibukan Ibu yang tentunya sangat padat. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Lalu kepada rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas kolaborasi, koordinasi, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung insya Allah sampai dengan akhir nantinya. Lalu mungkin sambutan ini cukup, Bu Susi Nurlina, saya sebagai dosen pengampu pembelajaran berdiferensiasi program PPG, terutama hal ini dapat menjadikan sesuatu yang istimewa untuk kami. Maka marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini untuk kegiatan implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian sebagai pembuka. Silahkan nanti dapat dilangsungkan paparan dari rekan-rekan mahasiswa dan juga dilanjutkan oleh narasumber ahli. Oleh karena itu, Bu Susi Nurulina mohon izin ada paparan terlebih dahulu dari rekan-rekan mahasiswa kami, karena rekan-rekan mahasiswa ini sudah mempersiapkan dari beberapa minggu yang lalu. Mungkin Ibu berkenan dapat memberikan masukan juga terkait dengan kelompok kami yang nantinya akan memaparkan. Sekaligus ini menjadi bahan paparan yang tentunya Ibu nanti juga akan sampaikan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai pembukaan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute dulu, Mbak. Oke. Baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kelompok pertama untuk memaparkan materi yang akan dipaparkan. Kepada Saudara Desti, saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Mohon izin Bapak, lalu Ibu dan teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari kelompok 1 terkait pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi STAD, yaitu Student Teams Achievement Division, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Desti Indarianti, sebagai moderator, bersama dengan rekan saya, Kak Tria Ayu Daniasari, sebagai pemapar, dibersamai dengan rekan saya juga, yaitu Teta Wega, Sofia Tuzahro, dan Indah Septiani. Setelah pemaparan selesai, kita sama-sama akan masuk kepada sesi tanya-jawab, jadi kita akan berdiskusi. Oleh karena itu, untuk teman-teman, jika memang ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, dan mohon izin Bapak dan Ibu sekiranya dapat memberikan masukan kepada kelompok kami. Baik, untuk pemapar sudah siap? Baik, silakan Kak. Kamera sama mic-nya. Udah. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Bapak, kepada Bapak dan Ibu Susi sebagai narasumber untuk memberikan kesempatan saya mewakili kelompok 1 untuk memaparkan materi yang akan kami bawakan hari ini mengenai strategi STAD atau Student Teams Achievement Division. Mohon izin Bapak dan Ibu Susi untuk saya memaparkan. Sebelum saya memaparkan materi dari kelompok kami, saya ingin mengajak terlebih dahulu Bapak, Ibu, teman-teman semuanya untuk berefleksi. Sebenarnya kita sudah masuk PPL ya, sudah masuk sekolah PPL semua. Pada saat kita di dalam kelas itu pernah nggak sih kita berpikir berapa persen murid yang terlibat penuh dalam pembelajaran? Apakah mereka paham dengan pembelajaran yang kita berikan? Apakah mereka fokus dengan materi yang kita berikan? Kita dapat mengetahuinya dari perhatian yang tidak terfokus, pandangan kosong, dan murid yang tidak memahami materi ajar. Dengan demikian, Bapak Ibu, murid adalah individu yang unik, maka tanggung jawab kita sebagai guru nantinya adalah membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Lebih jauh lagi, kita sebagai guru dapat memahami bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungannya. Tugas kita sebagai guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhannya agar dapat mengembangkan potensinya. Dari sini dibutuhkanlah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan peserta didik ya, kebutuhan murid. Di antaranya ada kebutuhan kompetensi awal dalam pembelajaran, kemudian minat, bakat, dan potensi juga. Juga gaya belajar masing-masing murid yang beragam. Kita langsung masuk saja kepada materi mengenai STAD atau Student Teams Achievement Division. Apa itu Student Teams Achievement Division? Jadi strategi ini menurut Robert Slavin merupakan pembelajaran yang termasuk kepada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan baik untuk guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran. Dalam strategi ini, guru menyajikan pembelajaran, kemudian peserta didik bekerja sama dalam satu tim untuk mengetahui anggota tim telah menguasai pembelajaran yang diberikan. Di akhir pembelajaran, peserta didik diberikan kuis terkait materi yang telah dipelajari. Kuis dikerjakan secara mandiri dan anggota tim tidak boleh saling membantu. Slide-nya nggak bisa di ini. Lanjut saja ya. Slide-nya sudah ini belum? Sudah pindah. Berikutnya, apa sih tujuan Student Teams Achievement Division ini? Nah, model pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang aktif serta menumbuhkan sikap ketertarikan peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh sehingga peserta didik dapat bertukar pendapat, menanggapi pemikiran temannya maupun bekerja sama. Kemudian manfaat strategi ini sendiri diantaranya yaitu bahwa setiap peserta didik bisa saling memberikan motivasi agar lebih semangat selama belajar. Kemudian peserta didik akan saling berbagi pengetahuan sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pengetahuan. Adanya diskusi mampu membangun komunikasi timbal balik, menumbuhkan beberapa sifat positif seperti berpikir kritis, saling menghargai, bertanggung jawab, bekerja sama, dan disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya teman-teman.
Kemudian sintaksnya strategi ini apa? Maksudnya langkah-langkah pembelajarannya dalam strategi ini ya. Strategi pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan peserta didik lainnya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator serta motivator bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan STAD atau Student Teams Achievement Division, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan guru. Yang pertama, membentuk kelompok kecil yang beranggotakan antara 4 atau sampai 5 orang. Kemudian, guru menyajikan materi pelajaran. Langkah ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan bersama sampai masing-masing anggota kelompok mengerti. Kemudian, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik, memberikan evaluasi, dan yang terakhir memberikan kesimpulan. Jika kita lihat dalam model pembelajaran kooperatif, fase pertama itu yang dilakukan oleh guru itu, kegiatan yang dilakukan oleh guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran, juga memotivasi peserta didik ya, ada di dalam fase 1. Fase 2-nya menyajikan, menyampaikan informasi, memberikan materi pelajaran seperti itu. Kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Selanjutnya melakukan evaluasi dan kemudian melakukan kesimpulan. Nah, dalam langkah pembelajaran di strategi STAD ini atau Student Teams Achievement Division ini, kita lebih spesifik ya. Langkah yang pertama itu sama. Guru pertama-tama memberikan tujuan pembelajaran yang akan diperoleh nantinya pada akhir pembelajaran kepada peserta didik, kemudian memotivasi siswa. Kemudian guru memberikan materi bisa dalam bentuk unjuk kerja, demonstrasi, atau memberikan bahan bacaan seperti itu. Kemudian setelah itu guru memberikan materi membentuk kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian guru memberikan tugas kepada setiap kelompok dan dikerjakan bersama-sama dengan cara diskusi. Guru membimbing peserta didik dalam menjalankan diskusi. Pada fase 4, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian guru memberikan kuis dan evaluasi kepada kelompok. Setelah itu memberikan reward, refleksi, dan kesimpulan. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih? Apa sih alasan STAD atau Student Teams Achievement Division ini termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi? Apa alasannya? Yang pertama, dari pembentukan kelompok. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada langkah ini pembentukan kelompok dibentuk berdasarkan pemetaan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian dalam hal penyajian materi, materi yang disajikan menggunakan berbagai metode atau kebutuhan belajar peserta didik, yaitu melalui demonstrasi, media pembelajaran, PowerPoint, dan video pembelajaran. Kemudian pemberian tugas kelompok. Dalam pemberian tugas kelompok ini, kuis diberikan menyesuaikan dengan kemampuan belajar masing-masing peserta didik. Dalam pemberian kuis diberikan berdasarkan pemetaan kebutuhan kesiapan belajar peserta didik tiap kelompok yang dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian pada tahap evaluasi, soal evaluasinya yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan belajar masing-masing peserta didik yang sudah dipetakan di awal pembelajaran tadi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama kelebihannya adalah lewat metode Student Teams Achievement Division, peserta didik bisa belajar bersosialisasi dan mempererat hubungan baik dengan teman sekelasnya. Pembelajaran kooperatif akan membantu siswa atau peserta didik belajar cara berdebat dengan sehat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan belajar berkomunikasi. Kelompok belajar pada metode Student Teams Achievement Division akan mengasah kebersamaan dan sikap saling bekerja sama antara anggota kelompok, memudahkan guru melakukan monitoring selama proses pembelajaran. Jika terdapat siswa yang kurang cakap dan berpikir, anggota kelompoknya akan membantunya supaya setiap siswa memiliki pemahaman yang sama. Adanya penghargaan akan mendorong siswa untuk meraih hasil yang lebih baik. Dalam penghargaan ini tentunya
jangan lupa juga dengan penghargaan yang berdasarkan disiplin positif ya teman-teman. Supaya peserta didik itu tidak hanya melakukan tugasnya karena hanya ada reward aja seperti itu. Tetapi juga karena memang timbul dari dirinya sendiri gitu. Kemudian kelemahan dari strategi ini yaitu apabila guru tidak memberikan perhatian penuh selama proses belajar mengajar, siswa bisa saja menjadi pasif. Kemudian situasi pembelajaran pada strategi ini dapat berubah tidak kondusif apabila terjadi pembicaraan di luar pelajaran. Jadi jangan sampai peserta didik kita itu menggosip gitu saat diskusi kelompok. Kemudian selanjutnya kekurangannya ada kemungkinan peserta didik meniru jawaban temannya hanya untuk mengejar poin. Dalam hal ini kita sebagai fasilitator perannya sangat dibutuhkan ya. Padahal selain memberikan jawaban, metode ini diharapkan mampu menghasilkan output individu yang kreatif. Berikut ada untuk lebih memahami tentang bagaimana sih contoh penerapan dan pengembangan pembelajaran tipe STAD ini di kelas, kita akan melihat dulu video contoh penerapan dan pengembangan pembelajaran di kelas. Bisa? Ada ya? Apakah videonya sudah terlihat? Teman-teman, bisa? Bisa dilihat? Suaranya mungkin di share Suaranya? soundnya itu. Share sound. Udah kesiniin aja. Sambungin. Udah aja. Nggak bisa. Ini di unmute berarti ya. Baik teman-teman, untuk menghemat waktu ya, sebenarnya dari video pembelajaran ini, contoh penerapan ini sudah seperti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, hanya saja ini lebih kontekstual ya. Bisa kita semua bisa melihat contoh penerapannya secara nyata di dalam kelas. Tapi secara general, secara umum, langkah-langkah pembelajarannya itu seperti yang sudah disebutkan tadi. Pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, terus memberikan apersepsi, kemudian memberikan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik ke dalam beberapa kelompok, memberikan materi, dan sebagainya seperti yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Mungkin jika teman-teman masih penasaran nih bagaimana cara penerapannya di kelas, saya rasa kita bisa mengakses banyak ya terutama di YouTube, bisa dilihat berbagai contoh penerapan strategi STID ini di YouTube. Jadi bisa nanti kita sama-sama melihat. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik. Terima kasih Kak Ayu atas pemaparannya, sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, sesi tanya jawab. Jadi dari kelompok kami membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu mengenalkan nama lengkap dan asal kelompoknya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Ya. Baik, boleh. Silakan, Kak. Saya Salma dari kelompok 5. Saya akan bertanya, bagaimanakah cara mengevaluasi keberhasilan pembelajaran STAD ini di dalam kelas? Jadi, cara mengevaluasi keberhasilan itu gimana? Oke, baik, Kak. Akan kami note, Kak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ya silakan, Kak. Nama saya Fazil Maulida dari kelompok 4. Di sini dalam pemaparan materi tadi kan terkait metode pembelajaran STID. Apakah dengan adanya metode pembelajaran tersebut sekolah bisa melakukan pendekatan keterampilan ke proses? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan, Kak. Pertama, nama saya Nadia Yunita dari kelompok 3. Menurut teman-teman, bagaimana cara mengatasi pembagian tugas dan tanggung jawab antar kelompok ini biar adil gitu terhadap tugas yang diberikan pada saat penerapan model STAD di kelas? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mohon izin Ibu mungkin tidak terdengar, akan segera ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Barangkali Ibu bisa memberikan masukan juga kepada kelompok kami. Baik, semua rekan-rekan dan Ibu, Bapak, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu dalam waktu sekitar 5 menit agar dapat menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih. Yang mungkin Izin ya, Bu. Mohon maaf Ibu, mohon izin. Untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok Fazla ya, kelompok berapa Fazla? Kelompok 4. Pertanyaannya tadi apa Bu Desti? Sebentar ya, sedang di-share screen untuk pertanyaannya. Apakah dengan adanya metode pembelajaran STAD ini di kelas bisa melakukan pendekatan keterampilan proses itu ya? Oke. Strategi pembelajaran STAD. Apakah bisa dilakukan dengan pendekatan keterampilan proses? Pendekatan keterampilan proses sendiri itu kan merupakan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta dan membangun konsep-konsep seperti itu ya. Untuk pendekatan keterampilan proses ini kan meliputi memahami, mendemonstrasikan, mengklasifikasikan seperti itu. Ini sangat sesuai dengan tujuan yang ada di strategi STID atau Student Teams Achievement Division, di mana tujuannya itu adalah untuk menciptakan proses belajar yang aktif serta menumbuhkan sikap ketertarikan peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh, sehingga peserta didik dapat bertukar pendapat, menanggapi pemikiran temannya, maupun bekerja sama. Dalam hal ini juga, ini menurut saya sudah termasuk ke dalam keterampilan proses. Jadi menurut kelompok kami, sangat bisa sekali, insya Allah. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Untuk pertanyaan dari kelompok Fazla ya. Bagaimana?
Bu Paza, cukup. Mungkin Ibu Susi mau menambahkan? Iya, terima kasih, Vera. Eh, jadi memang betul ya tadi yang sudah diungkapkan bahwa memang dengan strategi SDAD Student Institute Division ini memang siswa di dalam kelompok itu memang sudah keterampilan proses dan proses itu sendiri kan di dalam kelompok kerja di dalam tim tersebut kan nanti bisa dilihat ya di mana kerjasama yang dilakukan atau kolaborasi yang dilakukan memang saling melengkapi. Jadi satu sama lain saling melengkapi dalam hal berdiskusi, juga mungkin bisa ada tutor sebayanya ya di situ ya. Jadi memang mereka itu ada pendapat tidak baik yang tentunya juga memang dalam mengaplikasikan juga karakter Profil Pancasila di mana dimensi kolaborasi, benala kritis dan kreatif di sini serta gotong royong juga bisa dilihat dalam proses pelajaran tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya akan dilanjut untuk pertanyaan kedua. Boleh untuk Kak Ayu kembali dijawab? Oh, mohon maaf oleh Kak Teta. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salma dari kelompok 5. Bagaimana caranya mengevaluasi keberhasilan pembelajaran STAD di kelas? Jadi, cara mengevaluasi keberhasilan pembelajaran STAD dapat dilakukan dengan cara pemberian tes individual kepada murid. Jadi, dengan begitu, kita bisa mendapatkan jawaban terkait efektif atau tidaknya metode STID dalam membantu siswa memahami mata pelajaran yang ada. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, atau ada teman yang ingin menambahkan? Oke. Baik, barangkali dari Ibu mungkin juga ada atau sudah cukup, Bu? Oke, ya baik. Jadi bagaimana ya cara mengevaluasi keberhasilan STD di kelas? Itu intinya memang di dalam tim itu sendiri kan guru, oleh sebab itu guru itu memang harus pada saat proses kerja kelompok itu guru memang harus mendampingi. Kemudian di situ juga ada penilaian proses juga. Kemudian menilai ya secara individu keaktifan itu. Dan kemudian setelah mungkin siswa kelompok tersebut sudah melakukan presentasi dari hasil atau produk ya dari presentasi dari produk yang sudah mereka lakukan. Nah, di situ kemudian nanti akan ada tugas individu tadi. Ya. Jadi, maka guru bisa menilai ya mengevaluasi lagi siswa per individu tadi dengan melakukan berupa kuis atau soal akan menjawab secara lisan itu bisa seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu atas tambahannya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir dari rekan saya akan menjawab. Silahkan Kak Sofi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari kelompoknya Kanadia ya. Kelompok 3. Nah, ya. Saya bacakan kembali ya pertanyaannya, takutnya salah gitu. Bagaimana cara kita mengatasi ketidaksetaraan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota kelompok pada penerapan model STAD? Ya, benar? Ya, oke. Saya di sini mau menjawab cara mengatasi ketidaksetaraan dalam pembagian tugas siswa. Sebelumnya kan guru tuh biasanya melakukan tes diagnostik atau asesmen awal ya. Nah, itu harusnya menjadi acuan bagi guru sebelum memberikan tugas atau metode pada pembelajaran di kelas. Nah, jadi guru itu tahu sebelum
dia sebelum peserta didik itu melakukan pembelajaran sudah tahu kemampuan masing-masing setiap siswanya. Jadi masalah ini, ketidaksetaraan dalam pembagian tugas ini nanti tidak akan terjadi lagi gitu. Nah, mungkin jadi acuan bagi gurunya tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu penggunaan metode STID ini juga harus benar-benar jadi acuan gitu. Mulai dari guru melakukan analisis, terus merencanakan pembelajaran, lalu pelaksanaan metode yang tepatnya seperti apa gitu. Sehingga ketidaksetaraan pembagian tugas dalam kelompoknya juga tidak akan terjadi gitu. Atau boleh nanti pada saat pelaksanaan misal dalam satu kelompok itu dibagi 5 anggota. Nah, 5 anggota ini misal ada beberapa anak yang kurang pemahaman dalam tugasnya gitu. Nah, guru boleh membagi pembagian tugas tersebut. Misal satu anak satu kata yang diambil, misal harus mencari 5 kata dalam kamus KBBI. Misal. Nah, pembagiannya itu satu anak satu kata aja gitu yang dicari. Nah, boleh misalkan 2 anak ini yang kurang dalam pemahamannya, boleh dibantu menjadi tutor sebaya gitu. Jadi saling kerjasama antar siswanya juga terjalin gitu. Seperti itu jawaban dari saya. Gimana Kak Nadia? Ya, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, seluruh pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih Ibu atas masukan dan ilmunya sudah membantu kami juga untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Lalu saatnya saya sebagai moderator menutup sesi diskusi ini dengan membacakan kesimpulan. Strategi STAD yaitu Student Teams Achievement Division termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi karena langkah-langkahnya mendukung terjadinya pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari pembentukan kelompok, penyajian materi, pemberian tugas kelompok, pemberian kuis, dan evaluasi. Strategi STAD ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang sederhana di mana peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi, dilanjutkan lagi dengan kegiatan kelompok dan diakhiri dengan pemberian kuis yang dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Saat kuis berlangsung, anggota kelompok tidak diperbolehkan untuk saling membantu dan setelah kuis diselesaikan, guru dapat memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, STAD melatih peserta didik untuk memecahkan permasalahan secara efektif, bekerja sama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Baik, terima kasih untuk Ibu dan Bapak saya ucapkan kembali dan juga teman-teman atas waktunya. Semoga kegiatan kita di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 meminta maaf atas segala kekurangan karena kami juga masih belajar dan akan terus belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Terima kasih pada moderator dan perwakilan dari kelompok 1 yang telah memaparkan. Selanjutnya adalah pembacaan CV tamu ahli kami. Guru penggerak SDN Kenari 08 Jakarta, Ibu Nurulina yang akan dibacakan oleh moderator Saudara Maulaya. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni pemaparan pembelajaran berdiferensiasi dan sesi tanya jawab oleh guru penggerak. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil diri dari Ibu Susi Nurulina SPD. Ibu Susi Nurulina SPD mengabdi sebagai guru sekolah dasar selama lebih dari 15 tahun. Merupakan guru gerak angkatan 7, calon pengajar praktik angkatan 11. Belajar
berbasis TIK level 1 dan Google Master Trainer level 1. Kemudian pengalaman yang sudah Ibu Susi tempuh yakni pada tahun 2007 sampai tahun 2014, Ibu Susi menjadi guru bahasa Inggris di SDN Kenari 10 Jakarta. Kemudian pada tahun 2010, Ibu Susi sebagai guru bahasa Inggris di Kebon Manggis 12 Jakarta. Kemudian pada tahun 2010, Ibu Susi sebagai guru bahasa Inggris di SDN Paseban 03 Jakarta. Dan pada tahun 2014 sampai sekarang, Ibu Susi menjabat sebagai wali kelas 4C, kemudian sebagai pembina UKS SDN Kenari 08 di SDN Kenari 08 Jakarta 2014. Kemudian pada tahun 1996 sampai 2010, Ibu Susi menjadi pengajar bahasa Inggris di LB Eloquency. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2003 sebagai pengajar bahasa Inggris di LIA Pramuka. Pencapaian yang ditempuh oleh Ibu Susi yakni sebagai guru penggerak angkatan 7 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023, kemudian sebagai pelatih mendongeng tingkat provinsi di Festival Nasional FLS2N pada tahun 2022. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Susi Nurulina kami persilakan untuk memaparkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui ya bahwa tadi sudah dipaparkan juga ya, sebenarnya sudah cukup jelas ya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan metode tadi ya. Tapi kita dapat lihat di sini bahwa memang sebagai guru kita memang harus bisa menganalisa siswa kita, peserta didik kita, bahwa memang para siswa ini adalah pada hakikatnya adalah unik dan berbeda satu sama lain. Memang dalam proses pembelajaran itu memang kita tidak memasukkan kemampuan, baik itu kemampuan, minat, bakat, juga daya belajar. Nah dengan perbedaan ini terdapat diferensiasi itu tadi ya. Jadi tujuannya ya, bahwa nanti bisa berbeda berdasarkan kebutuhan. Oke. Pembelian dispensasi ini adalah menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian bisa berupa pengetahuan, gaya belajar, minat, serta pemahaman ada materi bagi semua siswa dan juga menjadi kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan tidak berprestasi. Ya. Ada metode ya, metode dalam atau strategi dalam pembelajaran diferensiasi itu ada pertama berupa konten, yaitu pada saat guru memberikan materi, saat mungkin ya, mungkin mau diadakan diagnosa tadi ya, itu menganalisa dulu untuk materi tertentu, materi A, kita memberikan materi A. Nah, kita lihat tuh siswa kemampuan kesiapan belajarnya. Mungkin bisa dilihat dengan melakukan diagnosis awal dari kesan belajar siswa. Mungkin jika dalam materi tersebut kita melihat kesiapan belajar, dilihat dari kemampuan awal siswa terhadap materi tersebut dengan memberikan pertanyaan pemantik. Mungkin dengan memberikan pertanyaan lisan, kita dapat melihat, oh, jadi mungkin ada beberapa siswa yang kategori memang sudah memahami materi yang tadi diberikan. Kemudian nanti bisa dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar. Kemudian juga bisa dilakukan dengan merumuskan yang gaya belajar. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga ada gaya belajar audiovisual, ada auditori, juga ada kinesthetik. Itu disesuaikan dengan
materi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi memang materi pembelajaran bisa kita lakukan dengan berbagai disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Jadi bisa dilihat dari usia belajar, bakat minat, ataupun gaya belajar tadi. Nah, setelah melakukan demonstrasi awal tersebut, nanti bisa dikelompokkan. Baru kita kelompokkan siswa, dan dengan siswa itu melakukan kesepakatan kelas ya, terkait dengan disiplin yang akan dilakukan selama siswa belajar dalam kelompok. Setelah dilakukan kelompokan itu, guru kan memberikan materi, tujuan pembelajaran tentunya tujuan pembelajaran, kemudian memberikan materi, kemudian memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan diskusi kelompok, kemudian mereka dalam proses pembelajaran itu guru dampingi, melihat perkembangan diskusi yang dilakukan, lalu juga untuk bagi siswa yang memang memerlukan bimbingan, guru itu harus ikut melibatkan diri dalam diskusi agar siswa tersebut dapat bekerja di dalam tim yang sedang. Dan setelah itu tentunya setelah dalam proses dalam jalan proses tersebut guru melakukan asesmen proses itu tadi ya secara individu, nanti ada praktikannya gitu kan, dilihat perkembangan dari karakter pelajar Pancasila yang akan dinilai pada pembelajaran tersebut seperti apa, mungkin apakah yang dilihat dari dimensi kolaborasi atau kritis kreatif gotong royong atau mandirinya. Dan setelah itu kan ada produk apa produk yang diharapkan dari tiap-tiap kelompok. Ini itu dari situ diferensiasinya dilakukan. Apakah nanti dari misalnya tampilkan presentasi dalam bentuk teks lalu didemonstrasikan atau dipaparkan bersama kelompok, atau kemudian punya auditori dalam bentuk tulisan, atau nanti yang kinestetik dalam bentuk menempel gambar dan sebagainya. Nanti di situ diberi kesepakatan, siswa itu diberikan kebebasan untuk menentukan seperti apa nanti aplikasi atau presentasi yang akan mereka lakukan dalam kelompok. Jadi memang di sini kenapa memang Ki Hajar Dewantara kan memang menyebutkan bahwa siswa itu merdeka belajar. Jadi kita berikan kebebasan pada siswa dengan memberikan kebebasan kepada mereka, dengan memberikan keluasan kepada mereka untuk menentukan seperti apa nanti produk yang akan mereka tampilkan. Nah, kemudian dari tadi udah metode pembelajarannya berupa konten, prosesnya, kemudian dengan produknya tadi, dengan strategi tersebut, maka kita juga akan ada satu hal yang penting juga, yaitu lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar itu diupayakan belajar dengan pencahayaan yang cukup, mungkin untuk mendukung ya, sarana pendukung dari agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, dengan suasana kelas, dengan pengaturan kelompok yang baik juga. Nah, tentunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini banyak manfaat yang bisa didapat. Yang pertama, dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar, juga mengarahkan mereka untuk mewujudkan potensi belajar mereka secara optimal. Kemudian yang kedua juga mereka akan merasakan betapa belajar itu mudah dan menyenangkan, terutama apabila mereka bekerja di dalam kelompok, dan kelompok itu bisa saling sharing, membantu satu sama lain, seperti yang tadi sudah disebutkan dengan metode STAR tadi ya, student team, achievement, division. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak ada siswa yang merasa tersisihkan di dalam kelompok. Kemudian yang ketiga juga manfaatnya ini adalah pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa, karena guru di sini seperti yang tadi disampaikan adalah hanya sebagai fasilitator, sementara mahasiswa yang berperan aktif baik itu dalam tim maupun secara individu ya berperan aktif dalam pembelajaran. Oke, dan juga mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, referensi belajar, serta minat dari siswa itu sendiri. Namun tentunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya ada tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, faktor waktu. Karena tidak semua materi pembelajaran yang
dilakukan dengan pembelajaran diferensiasi nanti bisa tercover waktu yang memang mungkin kita hanya 2 jam pelajaran. Mungkin nanti ada waktu yang kurang karena mungkin ada fokus ya. Jadi waktunya tidak cukup karena fokus pada setiap individu itu mungkin berbeda-beda. Ya, jadi waktu itu mungkin bisa menjadi kendala. Terus yang kemudian yang kedua ada tekanan ya, tekanan mungkin terhadap guru itu sendiri ya, karena kan ini melibatkan banyak proses sehingga dimulai dari persiapan, mungkin kan guru itu juga harus menyiapkan per materi pembelajaran harus disiapkan, kemudian dari segi asesmennya, terus kontennya, kemudian dari prosesnya itu sendiri, ya kan? Jadi itu memang guru itu memang benar-benar harus memiliki manajemen waktu juga yang baik sehingga dalam melakukan perencanaan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga terkait biaya, mungkin sebuah pembelajaran berdiferensiasi tentunya ada kalanya kita terutama untuk siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar audiovisual ya, mungkin kita perlu video ya kan, di situ kita melakukan infokus ya. Sementara tidak semua kelas memiliki fokus sehingga ya mungkin ini terkait dengan sekolah ya. Jadi untuk pengadaan sarana dan prasarana ini juga terkait dengan biaya. Jadi yang bisa disimpulkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memang dikarenakan setiap siswa itu unik, maka pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah prasyarat bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di dalam kelas. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat informatif. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya ajak teman-teman semua yang inginkan komentar terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan perwakilan dari kelompok. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Baik, ada Bu Tria, Bu Ayu yang ingin bertanya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Mohon izin bertanya Ibu, saya Tria Ayu dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ya Bu, mungkin secara teori apabila ada anak yang unik gitu kan disebutnya ya, berbeda dengan teman-teman yang lain seperti dalam hal kemampuan membaca misalkan ya Ibu. Kita dianjurkan untuk misalkan di kelas 5 gitu ada 2 atau 3 anak yang belum terlalu lancar untuk membaca seperti itu. Kemudian kita pada akhir pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada 3 anak ini memberikan waktu lebih gitu untuk mengajarkan mereka membaca. Jadi di saat teman-teman yang lain sudah pulang, kita memberikan pelajaran tambahan kepada 3 anak tersebut untuk melatih membaca mereka seperti itu. Nah, kendalanya seperti itu Ibu, mungkin kalau di lapangan itu ada saja orang tua yang bertanya seperti itu. Ibu, kenapa anak saya aja yang diberikan pelajaran tambahan seperti itu? Kenapa anak saya dibedakan seperti itu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini gitu ya Bu? Yang pernah saya alami seperti itu. Jadi
tidak semua orang tua mengerti bahwa niat kita itu ingin agar semua anak itu bisa bersama-sama belajar seperti itu. Ketika ada anak yang masih kurang, kita ingin memberikan bantuan kepada mereka supaya bisa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Akan tetapi ada saja orang tua yang berpikir seperti itu, bahwa mereka, kenapa anak saya dibedain dengan anak-anak yang lain seperti itu. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu dan memberi pengertian kepada orang tua dalam kasus yang seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ms. Vera, atas pertanyaannya. Oke, terkait dengan siswa dengan hambatan belajar itu tadi, itulah sebabnya kenapa ya di awal tahun pembelajaran itu kita memerlukan yang namanya diagnosis awal ya, diagnosis awal di tahun pembelajaran itu di asesmen awal ya di tiap materi pembelajaran. Nah, di situ kita dapat melihat siswa per siswa juga terkait dengan hambatan belajar yang dialami. Nah, dari situ kita bisa melakukan pemetaan di mana nanti memang beberapa siswa yang mungkin memiliki kendala atau terkait hambatan belajar, nanti kita bisa langsung berkonsultasi dengan orang tua, sehingga memang jika ada hal yang memang masih mungkin belum memenuhi standar kemampuan di level tersebut, maka kita dapat segera berkonsultasi. Apabila memang tingkat hambatannya itu bisa dibilang cukup berat, maka kita bisa merujuk siswa tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke bagian terkait ya, seperti bagian tumbuh kembang ada di dekat sekolah kami itu, ada di Rumah Sakit Cipto Kusuma ya. Jadi memang orang tua juga memang harus memahami bahwa memang putra atau putri ini memang memiliki hambatan belajar, sehingga memang komunikasi awal dengan orang tua itu sangat penting supaya orang tua itu paham bahwa jika memang ternyata memang siswa tersebut memang dalam tanda kutip nanti dibedakan, atau mungkin nanti akan ada tambahan jam belajar, maka orang tua itu sudah paham bahwa memang ini juga untuk kebaikan dari siswa itu sendiri, karena memang kan meskipun memang kita tidak bisa memaksakan, karena itu tadi kembali lagi ke diferensiasi itu tadi, bahwa memang siswa dengan yang memiliki hambatan belajar itu memang harus mendapatkan pelayanan yang lebih ekstra. Ya, terkait juga mungkin kalau dalam hal ini dalam hal membaca ya, karena mungkin ada hambatan membaca, mungkin nanti setelah jam pembelajaran kita berikan waktu ekstra sekitar mungkin 30 atau 40 menit untuk latihan membaca pada siswa tersebut, tentunya dengan koordinasi dengan orang tua. Makanya konsultasi dengan orang tua itu sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi juga kerjasama dengan orang tua, dengan kemudian di rumah juga orang tua juga harus membimbing siswa ini supaya nanti progresnya itu lebih tampak gitu ya. Jadi ada progres yang bisa kita harapkan dapat terwujud di akhir tahun pembelajaran. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Kak Devi. Baik, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Jadi seperti ini Bu, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu sebelumnya, bahwa salah satu tantangan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah faktor waktu. Karena berdasarkan pengalaman saya juga Ibu, sekadar mendudukan siswa di tempat duduknya sendiri pun membutuhkan waktu yang sangat lama seperti itu Ibu. Jadi saya ingin bertanya Bu, bagaimana kiat-kiat untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi namun dengan jam pelajaran yang sangat sedikit. Karena kebetulan juga saya berada di kelas 2 Ibu. Jadi jam belajarnya sangat terbatas. Seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin kalau terkait memang waktu
Jadi memang di dalam modul ajar itu juga memang kan nanti ada alokasi waktu ya, alokasi waktu berapa menit kita melakukan kegiatan awal, inti dan penutup seperti itu. Nah, terkait dengan mungkin keterbatasan waktu itu tadi, mungkin memang mau tidak mau kita memang membatasi ya, terutama di situ kesepakatan kelas itu berlaku ya. Jadi memang di awal kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa nanti dalam mengerjakan tugas ini ibu kasih waktu sekian menit ya. Jadi agar kalian mengerjakan, jadi memang supaya alokasi waktunya memang sudah kita tentukan itu benar-benar memang sesuai dengan materi yang akan mereka paparkan nanti dalam kelompok. Jadi seperti itu. Jadi mungkin memang diupayakan. Jadi juga tidak terlalu banyak materi yang diberikan. Mungkin misalnya kita punya waktu 2 jam pelajaran. Mungkin dalam kegiatan kelompoknya mungkin dibatasi hanya satu tugas mungkin yang diberikan. Jadi tidak banyak tugas sehingga membuat siswa itu sendiri jadi bingung ini mau kerjakan yang mana dulu gitu ya. Jadi mungkin yang difokuskan aja apa sih itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, lalu apa yang difokuskan apa yang diharapkan ya, yang akan dilakukan siswa itu sendiri. Jadi terkait juga dengan tujuan, juga karakter yang diharapkan, kemudian juga dari produk yang akan ditampilkan oleh siswa. Jadi supaya alokasi waktu itu memang dapat benar-benar dipergunakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Pada teman-teman yang ingin bertanya, satu lagi diperkenalkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin saya menanyakan sesuatu. Perkenalkan, nama saya Isi Indriani, saya perwakilan dari kelompok 2. Ada satu kasus di sekolah saya yang pernah saya temui, Bu, berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus ya, Bu. Pada suatu waktu saya pernah melihat dia berkelakuan kurang menyenangkan sebenarnya, Bu, ya karena memang berkebutuhan khusus ya, Bu. Jadi di dalam kelas itu dia mengganggu proses pembelajaran seperti menjambak teman sekelasnya atau juga pernah saya lihat dia mengganggu guru ketika sedang menerangkan dan dia juga berlarian dalam kelas ya Bu, seperti itu. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana ya Bu cara mengatasi anak yang berkebutuhan khusus dan mengganggu proses pembelajaran seperti itu Bu, karena tidak memiliki latar belakang ya Bu untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Sekian pertanyaan saya. Iya, baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya tidak di luar konteks difference ya. Jadi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Oke, baik. Jadi memang untuk PDPK ini memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di awal tahun pembelajaran kita melakukan diagnosis awal ya, di mana kita juga memetakan siswa juga terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, jika memang sudah siswa tersebut ya, siswa yang PDBK ini memang sudah memiliki surat keterangan dari pihak rumah sakit ya terkait dengan kebutuhan khusus yang spesifik untuk yang khusus terhadap siswa tersebut lagi. Apabila memang siswa itu terindikasi aktif atau mungkin cenderung mengganggu ya. Jadi memang mungkin agar proses pembelajaran itu siswa ini tidak terlalu mengganggu, maka kalau saya pernah jadi saya tempatkan siswa itu duduk jika enggak tidak ada apabila duduk di depan saya atau di samping saya, sehingga memang saya dapat mengawasi siswa itu lebih intens ya dibandingkan siswa lain, karena memang siswa ini cenderung tidak bisa diam ya, aktif ya, seperti itu. Jadi memang cenderung kalau tidak dia mengganggu, dia dicolek dia marah,
atau dia yang mengganggu gitu ya. Nah, memang seperti itu. Jadi penanganannya adalah dengan kita menempatkan siswa itu secara dari siswa yang lain. Jadi dia duduknya khusus di depan kita atau di samping kita. Supaya memberi kesibukan agar siswa ini sedikit tidak mengganggu atau berkurang ya kecenderungan dia untuk mau. Jadi mungkin seperti itu sih yang sudah pernah saya lakukan, menempatkan itu di ya sedekat mungkin dengan kita karena Memberikan waktu kepada Bapak Krisnaji untuk memberikan penutupan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih kepada Suprihatin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, Bu Susi Rulina SG, guru penggerak yang tentunya sudah sangat berpengalaman. Memang untuk saat ini pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan ya. Nah, kalau menyimak tadi apa yang disampaikan Ibu, ada suatu kadang-kadang yang menjadi kendala di saat proses pembelajaran adalah contohnya saya umpamanya mengajar di sekolah, lalu ada siswa yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, ketika kita tidak mempunyai kemampuan menangani, kadang-kadang kan sekolah juga hanya satu guru mengampu satu kelas, terus ada anak yang berkebutuhan khusus. Itu kadang-kadang yang menjadi kendala itu. Nah, oleh karena itu mungkin melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, dan juga tadi sudah disampaikan kepada Ibu, ini sangat menginspirasi kita semuanya. Saya pun juga ikut terinspirasi Ibu. Sehingga dapat dirujukan dan juga kita dapat menjadikan suatu hal yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ya khususnya tentunya untuk kelas PGSD 3 ini. Oleh karena itu, dari beberapa paparan yang Ibu telah sampaikan, penciri dari pembelajaran berdiferensiasi, dari langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, fokus pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, kami memperoleh ilmu yang tentunya sangat banyak untuk hari ini. Karena beberapa kesempatan lalu kami sharing discussion, lalu di dalam sharing discussion itu produk tersebut diantaranya hasil rancangan diferensiasi. Lalu kegiatan lain terkait dengan tugas, karena Ibu juga mungkin rumah PG ini tugasnya luar biasa Bu. Untuk mata kuliah kami tugasnya juga ada. Apalagi mata kuliah yang lain itu luar biasa. Namun di salah satu kekuatan untuk teman-teman mahasiswa supaya ketika nanti lulus mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa dan diimplementasikan di satuan pendidikan khususnya di SD ya begitu. Baik, mungkin Bu Susi kami mewakili kelompok kerja atau kami mewakili unit PPG Universitas Negeri Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing ilmunya, sharing sesinya. Mohon maaf bila dalam penerimaan hari ini belum optimal. Karena dalam kegiatan ini dan juga dalam berproses untuk menjadi yang terbaik, kami tatarannya masih tahap belajar. Kalau Bu Susi sudah tahapan amalkan pembelajaran. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan atas penyelenggaraan kegiatan hari ini.
Semoga selanjutnya dapat dan implementasikan ilmu yang Ibu telah sampaikan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Ibu, sukses selalu. Semoga kita dapat jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu yang kami hormati dan juga mahasiswa yang kami banggakan. Demikian rangkaian acara Ruang Kolaborasi Bersama Penggerak dengan saya Neni Oktani. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi dan wawasan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Neni Oktaviani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina, SPD. Ya, oke. Baik, terima Saya kasih pamit banyak ya. Bu Susi. Assalamualaikum. Oke, mohon pamit. Ibu udah pamit. Ya, oke. Ya udah. Ya udah, berarti udah selesai. Close recordnya udah di close. Silakan tutup recordnya, Fer.